kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin, tapi jarang banget kita pikirin dalam-dalam. Pelajaran olahraga. Gimana kalau ternyata semua lari keliling lapangan dan main dodgeball itu baru lapisan luarnya aja? Coba deh, inget-inget lagi. Wangi khas gym sekolah, suara peluit yang nyaring itu, sama pantulan bola basket yang nggak ada habisnya. Pasti langsung kebayang kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya ngapain sih kita lakuin ini semua? Apa tujuannya cuma biar kita keringetan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik momen-momen cemas pas pembagian tim itu? Percaya atau enggak, pertanyaan itu ternyata jadi salah satu perdebatan paling sengit di dunia pendidikan loh. Udah lebih dari 100 tahun para ahli berdebat tentang apa sih tujuan asli dari pelajaran olahraga. Oke. Coba kita lupain dulu kenangan pribadi kita ya. Sekarang, kita selami pertanyaan intinya. Buat apa sih sebenarnya pendidikan jasmani itu ada? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Menurut para ahli, pelajaran olahraga itu bukan cuma soal gerak badan. Ternyata, itu adalah sebuah medan pertempuran filosofis. Tempat di mana ide-ide besar tentang tubuh, budaya, dan masyarakat saling adu kuat. Yuk, kita telusuri jejak pertarungan ini. Ini bukan sekedar soal ganti jenis olahraga dari senam ke basket ya, tapi ini soal perubahan cara kita memandang tubuh kita sendiri, secara fundamental. Lihat deh perjalanannya. Dulu banget, di akhir 1800-an, tujuannya itu disiplin, kaku kayak militer. Terus, geser ke pembentukan karakter lewat main tim. Pas Perang Dingin, fokusnya jadi soal kebugaran fisik buat nyaingin musuh. Dan sekarang, kita ada di fase krisis identitas, di mana banyak yang ngerasa, ini relevan nggak sih? Tiap zaman punya agenda tersembunyinya sendiri. Jadi, apa sih biang keladi dari semua kebingungan ini? Ternyata, akarnya bisa kita tarik ke satu ide filosofis besar yang tanpa sadar udah ngebentuk cara pikir kita selama ini. Namanya modernitas. Gampangnya gini, modernitas itu kayak sebuah proyek raksasa yang pengen ngejelasin semuanya pakai sains dan logika. Idenya adalah nemuin aturan pasti yang berlaku di mana aja, kapan aja. Kayak hukum gravitasi, tapi buat semua aspek kehidupan. Sebuah obsesi akan kepastian. Nah, disinilah masalahnya muncul. Cara pikir modernitas ini suka banget sama hal-hal yang bisa diukur, ditulis, dan berlaku umum buat semua orang. Padahal, pengalaman kita waktu bergerak, waktu olahraga, itu kan kebalikannya. Rasanya tuh personal banget, unik buat kita dan terjadi saat itu juga. Sulit dijelasin pakai angka-angka doang. Sumber kami merangkumnya dengan sangat pas. Sifat dasar dari aktivitas fisik menentang hegemoni asumsi modern yang rasional. Artinya, rasa senang pas kita berhasil nendang bola, atau serunya main bareng teman, itu nggak bisa gitu aja dimasukin ke dalam kotak-kotak data yang kaku. Ada sesuatu yang lebih hidup di sana. Jadi, inilah inti masalahnya. Kalau kita terlalu fokus ngukur seberapa cepat kita lari atau berapa kalori yang kebakar, kita justru berisiko membunuh alasan utama kita suka bergerak, yaitu rasa senangnya, kebebasannya, dan makna personalnya. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, bagian serunya, solusinya apa dong? Gimana kalau kita coba putar balik total cara kita mikirin tujuan pelajaran olahraga? Jadi pertanyaannya sekarang, kalau tujuannya bukan cuma soal kebugaran fisik yang bisa diukur, terus apa dong? Nah, begitu kita berani nanya kayak gini, pintu ke berbagai kemungkinan baru langsung kebuka lebar. Ini dia ide gila sekaligus briliannya. Gimana kalau kita ngelihat olahraga bukan cuma aktivitas fisik, tapi sebagai sebuah bahasa budaya? Olahraga itu kan cara kita nyambung sama orang di seluruh dunia, tempat aman buat belajar sosialisasi, sumber cerita bareng, cara buat ngeluapin emosi, dan tanpa kita sadari, tempat kita nyerap nilai-nilai di masyarakat. Ini benar-benar sebuah revolusi cara pikir. Tujuannya bukan lagi cuma melatih tubuh, tapi memakai pengalaman bergerak untuk mendidik siswa melalui tubuh. Jadi tubuh kita jadi medium buat belajar jadi manusia seutuhnya. Nah, semua pemikiran tadi mengerucut ke satu ide puncak, sebuah visi baru tentang lulusan kayak apa sih yang mau kita hasilkan dari pelajaran olahraga? Konsepnya adalah warga olahraga. Ini bukan soal jadi atlet super. Bayangin seorang individu yang nggak cuma jago mainnya, tapi juga ngerti peran olahraga di masyarakat. Mereka punya skill, tapi juga punya empati, punya kesadaran sosial, dan tanggung jawab moral. Terus gimana caranya ngajarin itu? Model ini ngasih kita semacam peta. Mulai dari yang paling dasar, rasa hormat ke kawan dan lawan. Terus naik level ke upaya, yaitu ngasih yang terbaik, terlepas menang atau kalah. Lalu, belajar mengarahkan diri sendiri, inisiatif tanpa disuruh. Dari situ tumbuh rasa peduli, misalnya bantu teman yang jatuh,
Dan puncaknya, bahwa semua itu keluar dari lapangan ke kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya bergeser total. Skill fisik itu penting, tapi bukan lagi jadi puncak. Skill itu jadi fondasi buat ngebangun karakter. Dan di atasnya lagi, tujuan tertingginya adalah menciptakan warga yang aktif dan peduli sama lingkungannya. Dengan semua ide baru ini, yuk kita coba bayangin, bakal kayak apa sih wajah gimnasium di masa depan? Visi baru ini bukan soal mencetak atlet juara Olimpiade. Lupakan itu sejenak. Tujuannya jauh lebih besar dan lebih mulia dari itu. Ini dia, potensi terbesarnya yang sering kita lupain. Pelajaran olahraga bisa jadi pelajaran kewarganegaraan yang paling nyata dan efektif. Di lapangan, kita nggak cuma belajar teori soal kerjasama atau keadilan, tapi kita langsung mempraktekkannya. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau tujuan pelajaran olahraga itu bukan sekedar tubuh yang sehat, tapi dunia yang lebih peduli dan saling mengerti? Gimana kalau setiap permainan di lapangan itu sebenarnya adalah latihan kecil untuk membangun masyarakat yang lebih baik? Mungkin dari dulu juga itu emang lebih dari sekedar permainan.